生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 321, Seseorang yang hidup muncul. Di ruang pameran tempat buku harian Rosel disimpan, kedua anggota Machinery Heavy Mine tiba-tiba mendengar suara berisik. Pada saat yang sama, mereka menoleh untuk melihat artefak tersegel yang terbuat dari balok-balok di atas kotak pajangan kaca. Di dalam model skala kecil lantai pertama museum, ada titik abu-abu yang terus-menerus berkedip. Ada benda mati di toilet terdekat. Salah satu anggota tim membuat penilaian yang pasti. Anggota tim yang lain sedikit rileks, mengerutkan kening, dan berkata dengan nada menebak, sehelai daun kering yang tertiup angin. Bisa saja, anggota tim yang berbicara pertama mengangguk. Kita tunggu sampai petugas keamanan lewat, kita suruh mereka memeriksa dan memastikan situasinya. Kapten sudah bilang kita harus tetap di sini dan jangan pergi apapun yang terjadi, apalagi sendirian. Jika terjadi keadaan darurat yang mendesak, mereka dapat mengungsi dengan buku catatan Rosel. Baiklah, rekannya tidak keberatan dengan sarannya. Di area kantor di lantai 2 museum, Klein seperti hantu yang melayang, melewati satu dinding demi dinding dan terbang tepat di atas ruang belajar yang telah dipugar. Namun, ia tidak terbang terlalu cepat. Ia justru terus merasakan percikan api di bawah dan terus memantau jaraknya. Ketika jarak garis lurus mencapai hampir 30 meter, dia mengangkat tangan kanannya yang ilusif dan tembus cahaya dan menjentikkan jarinya tanpa suara. Di kamar mandi di lantai pertama, kotak korek api meledak dengan suara dentuman pelan. Kemudian, api merah menyala dan membakar tisu, tanaman dalam pot, dan pintu kayu. Api belum menyebar, tetapi cukup mengejutkan. Petugas keamanan di sekitar yang mendengar suara itu segera bergegas. Di ruang pameran yang memantau seluruh situasi di lantai pertama, kedua anggota Machinery Heavy Mine juga melihat api di dalam model pada saat yang sama dan tanpa sadar ingin bergegas ke sana. Ini bukan hanya upaya untuk memadamkan api, tetapi mereka juga siap untuk menangkap si pembuat onar. Namun saat mereka melangkah 2 langkah, mereka berhenti. Karena teringat perintah kapten mereka, jangan tinggalkan ruang pameran ini, jangan tinggalkan buku catatan Rosel, apapun situasinya. Mereka saling berpandangan, lalu menatap waspada ke arah 2 pintu masuk aula sebelum diam-diam mengeluarkan senjata Beyonder mereka sendiri. Sebagai Beyonder gereja dewa uap dan mesin, mereka tidak pernah kekurangan perlengkapan. Saat itu, Max Livermore sedang berpatroli di berbagai ruang pameran di lantai 1 dengan lentera di tangannya. Ia juga menyadari keributan itu dan, tanpa berpikir panjang, bergegas menuju ruang pameran tempat buku catatan Rosel berada. Prioritas untuk memastikan keamanan barang lebih tinggi daripada menangkap penyusup. Terlebih lagi, Max percaya bahwa apapun niat pihak lain, selama mereka memasuki lantai pertama museum dan memasuki salah satu aula, mereka akan berada di bawah pengaruh artefak tersegel. Dan tidak akan mudah untuk keluar semudah itu. Jika tidak ada bantuan dari luar, penyusup akan terjebak di dalam. Sekalipun penyusup itu punya pembantu, tetap saja akan butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk menghilangkan efeknya. Begitu masuk, kau akan seperti mangsa yang terperangkap. Max Livermore berlari dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati banyak ruang pameran, akhirnya ia melihat siluet kedua rekannya. Saat itu, Klein, yang berada di lantai 2 museum,
telah melewati pintu dan dinding sesuai tata letak yang ia ingat. Ia tiba tepat di atas ruang kerja yang telah dipugar. Ia tidak terburu-buru untuk melakukan tindakan lanjutan. Sebaliknya, ia melihat ke bawah terlebih dahulu. Karena lantai batunya relatif tebal, Klein tidak dapat memastikan secara samar apakah ada aura atau emosi di bawahnya. Ia hanya bisa merentangkan tangannya lebar-lebar, jatuh ke depan, dan berbaring diam di tanah. Sosoknya yang ilusif dan transparan dengan cepat memudar ke dalam tanah. Pada lampu kristal yang tergantung di langit-langit lantai pertama, wajah manusia yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul. Wajah asing itu mengawasi ruang pameran, matanya terus bergerak, mengamati pemandangan di setiap sudut area tersebut. Tidak ada beyonder atau petugas keamanan. Bergumam pada dirinya sendiri, Klein menembus langit-langit dan turun di depan meja Rosel yang tertutup kaca. Dia meliriknya, dan tanpa ragu, dia mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil penanda buku dalam naskah kreativitas dan penanda buku yang tampak seperti grafiti anak-anak. Ia berusaha mencegah beyonder yang kuat, yang dapat merekonstruksi adegan tersebut melalui cara magis, agar tidak tahu bahwa ia tahu penanda buku mana yang abnormal. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyidik mencurigai Nona Justice yang hanya menyentuh satu penanda buku. Dengan bantuan peluit tembaga Azik, dia melewati kotak kaca dan memegang kedua penanda buku itu dengan mantap, lalu membungkusnya dalam tubuh rohnya. Setelah menyelesaikan langkah ini, hati Klein menjadi tenang, tidak lagi merasakan kegugupan atau ketegangan yang nyata. Dia mengulurkan tangannya lagi, meraih pembatas buku yang lain. Wah, 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 tangisan bayi yang keras dan melengking tiba-tiba bergema di dalam ruang pameran. Itu sungguh ilusi, seakan datangnya dari jauh, jauh sekali. Tubuh Klein menegang, tiba-tiba membeku bagaikan danau yang menghadapi suhu dingin teramat sangat. Dalam keadaan tubuh rohaninya, dia tampak membeku. Wah, wah, wah. Bersamaan dengan tangisan bayi itu muncul retakan hitam halus yang mengelilingi Klein seperti pagar besi yang terputus-putus. Dalam sekejap mata, salah satu celah hitam itu retak terbuka, memperlihatkan bola mata yang penuh dengan untaian darah. Di tengahnya terdapat pupil yang dalam, dan di dalamnya cacing-cacing putih kecil yang tak terhitung jumlahnya merayap dan menggeliat. 1, 2, 3. Retakan hitam terbuka satu demi satu, dan satu persatu, bola mata aneh itu terpampang di udara. Mereka menatap Klein dengan dingin dan tanpa ampun. Saat mereka muncul, segala sesuatu di sekitar mereka membeku di tempatnya. Bahkan roh-roh ilusi pun tak mampu menembus mereka. Klein bahkan kesulitan merasakan keberadaan dunia roh. Ia kesulitan melihat sosok-sosok tembus pandang yang berada tak terhingga tingginya. Ia kesulitan melihat warna-warna yang berbeda, kemegahan berkilau yang mengandung berbagai jenis pengetahuan. Kenapa kamu hanya mengambil pembatas buku? Sebuah suara perempuan yang lembut namun tanpa emosi memasuki telinga Klein. Ia membeku di tempat dan melihat sebuah rak buku tinggi, terbagi menjadi 2 tingkat. Tingkat teratasnya hampir mencapai langit-langit, dengan tangga dan lorong yang mengelilingi buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak tangga duduk sesosok yang diselimuti kegelapan. Kaki sosok itu, yang mengenakan sepatu bot kulit hitam, tergantung di tangga kayu saat melayang di udara. Aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya. Apa dia pembangkit tenaga listrik dari heavy mine mesin? Tidak, dia mungkin seorang beyonder urutan tinggi. Klein tidak menjawab, malah, dia menyipitkan mata. Kenapa kamu cuma bawa pembatas buku? Dari mana kamu belajar cuma bawa pembatas buku? Sosok itu bertanya sekali lagi.
Kelembutannya terasa tegas, dan bola mata merah di sekitarnya langsung melebar, seolah ingin memenuhi seluruh ruangan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Klein memperlihatkan senyum lebar di wajahnya. Sosoknya yang ilusif dan hampir tembus pandang itu langsung lenyap, meninggalkan keberadaannya yang tidak diketahui. Bahkan peluit tembaga milik Azik dan 2 penanda buku yang terbungkus dalam tubuh rohnya telah lenyap. Di atas kabut kelabu, di dalam istana kuno yang megah, sosok Klein tiba-tiba muncul di ujung meja panjang berbintik-bintik. Dia bersandar ke kursinya dan berkata sambil terkekeh, "Untungnya, saya sudah siap." Kondisi tubuh rohnya bukanlah bagian dari kekuatan Beyondernya. Kondisi itu bukan berasal dari transformasi antara tubuh fisik dan tubuh rohnya. Ini adalah hasil dari pemanggilan dirinya sendiri dan respons terhadap ritualnya. Dan kekuatan ritual ini berasal dari ruang misterius di atas kabut kelabu. Berasal dari sifat istimewanya. Jadi, selama Klein berhasil, ia bahkan tidak perlu mencoba melarikan diri. Dengan langsung mengakhiri pemanggilan, ia akan dapat kembali ke kabut abu-abu dan, dari sana, langsung kembali ke tubuh fisiknya di dunia nyata. Karena ruang di atas kabut abu-abu dapat menghalangi kekuatan dewa-dewa seperti matahari terbakar abadi dan sang pencipta sejati. Klein percaya bahwa, tanpa campur tangan dewa-dewa, pemanggilan tidak akan terganggu. Selama musuh tidak membunuh tubuh rohnya atau langsung membuatnya pingsan, Klein yakin bisa melarikan diri. Ini juga alasan mengapa ia tidak ingin menjadi tubuh roh dan masih melakukan perjalanan jauh ke museum. Semakin banyak waktu yang dihabiskan, semakin banyak pula variabel yang ditambahkan. Saat cahaya bulan merah tua yang redup dan gelap bersinar masuk dari jendela, perempuan yang duduk di puncak tangga di antara rak-rak buku itu menatap meja dalam diam. Ia menatap tempat Klein tadi berada. Tangisan bayi dan bola mata di sekitarnya telah menghilang satu demi satu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, puncak tangga tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah tidak pernah ada orang di sana sebelumnya. Di ruang pameran tempat buku harian Rosel disimpan, Max Livermore berkata kepada kedua anggota timnya, "Jaga baik-baik tempat ini. Aku akan mencari penyusupnya. Dia pasti masih terjebak di suatu tempat di lantai pertama oleh kekuatan artefak tersegel." Sambil berbicara, dia memandang artefak tersegel model lantai pertama museum. Dalam upaya menemukan titik merah yang mewakili penyusup dan mengunci lokasi orang tersebut. Akan tetapi, bagaimanapun ia melihat dan menghitung, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Jumlah orang tidak bertambah. Ini, Max Livermore membeku di tempatnya. 18 Kings Avenue, di ruang penyimpanan milik seorang saudagar kaya. Mata Klein berbinar lagi, dan sudut mulutnya melengkung ke atas. Dia meninggalkan penanda buku dan peluit tembaga Azik di atas kabut kelabu, dan dia tidak membuang waktu untuk kembali ke tubuhnya. Setelah memadamkan lilin dan mengakhiri ritual, Klein membersihkan tempat kejadian. Ia menggunakan ramuan khusus untuk menetralkan bau bubuk malam suci dan minyak esensial dari ritual tersebut. Setelah melakukan semua ini, ia melenyapkan tembok spiritualitas, membiarkan angin meniup jejak-jejak yang tersisa. Selanjutnya, dia mengeluarkan kunci masternya, berencana untuk melewati gedung-gedung sebelum naik kereta sewaan ke tempat yang agak jauh. Menggunakan tongkatnya untuk menentukan arahnya agar tidak tersesat dan kembali menuju museum kerajaan atau katedral tertentu, Klein berjalan cepat. Membuka dinding dan pintu yang menghalangi jalannya dengan kunci utama. Setelah berjalan dalam garis lurus selama beberapa saat, dia tiba-tiba merasa tidak dapat menentukan posisinya.
2 gedung lagi dan aku akan keluar. Kalau aku tidak lagi di Kings Avenue, aku akan menyewa kereta kuda, atau aku akan meramal lagi. Aku akan segera mempelajari kartu penghujatan begitu sampai di rumah. Klein segera mengambil keputusan. Ia meletakkan kunci kuningan yang berbentuk sederhana itu di dinding dan memutarnya perlahan. Saat riak-riak tak berbentuk itu menyebar, ia tiba di bangunan teras di sebelahnya. Pada saat ini, hidungnya berkedut saat dia mencium bau darah yang kuat. Bau darah yang menyengat. Klein mengerutkan kening. Ia mendongak dan melihat seorang wanita terbaring di ruang tamu di depannya. Ekspresi wanita itu dipenuhi rasa sakit. Ada luka besar di perutnya, dan organ-organ dalamnya tampak lenyap. Pada saat yang sama, Klein mendengar suara gerutuan. Lord of the Mysteries bab 322, Malam yang Menyenangkan. Kasus ke-12. Pembunuh berantai iblis itu, begitu melihat mayat dan mendengar suaranya, rambut Klein berdiri. Ia tahu bahwa ia telah menghadapi situasi yang buruk. Dalam pandangannya, dekorasi ruang tamu sebagian besar berwarna kuning cerah dan terang. Meja kopi dan sofa tampak biasa saja. Hanya karpetnya yang bernoda merah terang karena darah yang perlahan meresap. Di sisi luka di perut mayat perempuan itu, yang benar-benar kosong, duduk seekor anjing hitam besar. Mulutnya setengah terbuka, memperlihatkan banyak gigi putih tajam yang membuat orang merinding. Pada setiap gigi, terdapat bekas merah tua seperti karat besi. Ini tampaknya akibat dari konsumsi dagingnya yang berkepanjangan tanpa sering disikat. Pada saat ini, gigi anjing hitam besar itu masih melilit usus kecil berwarna merah darah, serta potongan-potongan daging mentah. Kepalanya terbalik, dan matanya yang menyerupai magma memantulkan Klein, yang berpakaian seperti pekerja, dan wajahnya yang tersamar. Grunt, anjing hitam besar itu mengeluarkan raungan yang terdengar seperti sedang menunjukkan dominasinya. Itu benar-benar binatang, itu iblis urutan 6, iblis yang akan segera maju. Dan tak satu pun persiapan yang kubuat hari ini ditujukan untuknya. Beberapa pikiran ini langsung terlintas di benak Klein. Tiba-tiba, tubuh anjing hitam itu membesar dengan cepat, berubah menjadi monster setinggi 2 hingga 3 meter. Di punggungnya, sepasang sayap kelelawar raksasa perlahan terbuka, dan di samping telinganya, tanduk kambing berpola misterius tumbuh. Api merah dan biru menyembur dari bulunya yang lebat disertai bau belerang yang kuat. Hampir bersamaan, Klein menghentakkan kaki ke tanah. Alih-alih mundur, ia malah maju, mengayunkan tongkatnya, dan melesat ke arah anjing iblis raksasa itu bagai bola meriam. Bergoyang, anjing iblis hitam itu dengan cepat menerkam ke depan. Cakar-cakarnya yang tajam menciptakan bayangan-bayangan saat ia mencakar tubuh Klein. Tanpa suara, cakarnya telah menembus sosok itu, seakan-akan menembus udara. Sosok Klein menjadi samar dan dengan cepat berubah menjadi transparan. Itu hanya ilusi, itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Klein. Saat itu, ia sudah berguling-guling di tanah dan mendekat ke jendela Oriel. Lalu, dengan tangan kirinya menekan ke bawah, seluruh tubuhnya melayang ke udara, langsung menghantam kaca. Setelah mengenali musuh, dia memutuskan untuk melarikan diri. Melihat itu, mata anjing iblis besar itu langsung menyala bagai magma, seakan-akan ada api yang berkobar di dalamnya. Ia membuka mulutnya yang mengeluarkan bau busuk, lalu mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kekejian, kata-kata yang berasal dari bahasa iblis, mati. Aduh, tubuh Klein tiba-tiba berhenti. Jantungnya serasa digenggam erat oleh tangan tak kasat mata. Sosok yang membeku di udara seketika menjadi kurus dan redup, berubah menjadi patung kertas yang dipotong kasar.
Dan patung kertas ini tertutup karat merah. Hancur, dentang, dua suara yang tak jelas terdengar. Sosok Klein muncul lagi, menghancurkan jendela oril dan menerjang ke arah jalan beraspal batu. Pengganti figur kertas itu perlahan melayang turun sambil terbakar dan mengeluarkan bau belerang. Anjing iblis itu menggeram pelan lalu menerkam lagi, melompat ke ambang jendela. Bola api berwarna biru tua keluar dari mulutnya, meledak ke arah rute pelarian musuhnya. Begitu Klein mendarat di tanah, ia langsung berguling lagi. Bola api biru merah tua itu menghantam sisinya, tetapi tidak langsung meledak, seolah-olah dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah ditahan. Ledakan, baru setelah Klein merangkak agak jauh, bola api itu mengembang dan meledak, menghancurkan trotoar batu di sekitarnya. Melihat anjing iblis hendak mengejarnya, Klein membuka mulutnya, telah bersiap untuk ini. Dia berteriak sekuat tenaga, "Pembunuhan! Selamatkan aku! Pembunuhan! Selamatkan aku!" Suaranya seakan dipoles efek khusus. Suaranya bergema jauh dan luas di tengah malam yang sunyi, membangunkan seluruh penghuni jalan dan mengirimkannya ke telinga para petugas patroli yang berjarak 2 jalan darinya. Anjing iblis raksasa itu berhenti sejenak dalam posisi menerkam. Setelah berpikir sejenak, ia kembali ke dalam ruangan dan mulai membersihkan tempat kejadian. Sosok Klein yang berlari kencang juga menghilang di bawah teriakan pembunuhan dan "Selamatkan aku." Di dalam perapian di dekatnya yang telah lama padam, sisa arang tiba-tiba menyala kembali, dan nyala api yang berlebihan membubung. Klein tampak sedang melakukan trik sulap ketika ia muncul dari kobaran api. Dengan lompatan ringan, ia memegang tongkatnya dan melompat keluar. Kemudian, dia menggunakan kunci utama untuk membuka pintu, merobek dinding, dan segera melarikan diri ke arah lain. Di saat seperti ini, teriakan tanpa kekuatan Beyonder jauh lebih berguna daripada simulasi suara tembakan. Klein mendesah saat dia mengeluarkan sebotol ekstrak amanta dan meneteskan beberapa tetes ke tubuhnya. Karena ras asli iblis adalah spesies anjing, ia harus waspada terhadap kemampuan melacak bau anjing yang merupakan salah satu kekuatan khususnya. Dengan cara ini, Klein terus berjalan hingga mencapai persimpangan lain. Baru setelah itu ia berhenti dan melihat sekeliling. Melihat keadaan relatif sepi dan tidak terpengaruh, ia bergegas ke pinggir jalan dan menyewa kereta kuda. Baru setelah kereta menempuh jarak tertentu di malam hari, Klein akhirnya bisa bernapas lega. Ia tahu iblis takkan mengejarnya. Kunci utama ini benar-benar aneh. Aku benar-benar tersesat dan menemukan diriku di TKP pembunuhan itu. Aku harus lebih berhati-hati saat menggunakannya nanti. Itu benar-benar iblis yang berubah wujud dari binatang. Dari mana ramuan dan formulanya berasal? Apakah ia punya teman manusia? Bagaimana ia memilih target untuk pembunuhan berantai itu? Yang menggembirakan adalah setelah memastikan hal ini, akan jauh lebih sulit baginya untuk melakukan kejahatan lagi, dan kemungkinan tertangkap pun akan meningkat pesat. Segala macam pikiran dan pertanyaan muncul dalam benak Klein saat kereta melaju kencang di sepanjang jalan lebar dan sepi yang dipenuhi lampu jalan gas. Tiba-tiba jantung Klein berdebar kencang dan sebuah gambaran muncul secara alami di benaknya. Tanaman kacang polong menjuntai dari langit dan saling melilit membentuk hutan lebat. Namun, sang kusir kereta tampaknya tidak menyadarinya dan terus mengemudikan kereta melintasi pepohonan hijau. Tidak bagus. Tanpa ragu, Klein menerjang ke jendela, hendak melompat ke jalan. Bang! Kereta itu berguncang dan dia terlempar ke belakang. Pada saat yang sama, tanaman kacang polong itu benar-benar terkulai.
Klein mengerutkan kening saat dia mencoba menggunakan pengendalian api untuk menyalakan kereta, tetapi tidak ada suara yang keluar dari jarinya. Saat itu, suasana menjadi luar biasa sunyi. Bahkan suara derap kaki kuda dan deru roda yang cepat di atas rerumputan hijau pun menghilang. Klein berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya saat dia melihat keluar jendela dan melihat kereta itu telah melaju ke udara, mengikuti jalan yang dilalui tanaman kacang polong. Tidak, ini bukan Backlund. Dia menyipitkan matanya. Saat itu, kereta berhenti. Di luar jendela, sulur-sulur kacang polong telah membentuk hammock di udara. Sepasang kaki dalam sepatu bot kulit hitam terkulai ke bawah, dan suara lembut namun tanpa emosi memasuki telinga Klein. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu wanita di dalam museum. Dia diduga seorang Beyonder urutan tinggi. Dia sepertinya tidak mengenaliku. Lagi pula, aku telah menyamar dengan peluit tembaga Azik. Dia pasti mendengar teriakan minta tolong dan datang untuk memeriksa. Pikiran Klein sedang tidak normal saat itu. Dia sengaja menelan ludah dan berkata, "Saya detektif swasta. Saya dan banyak teman sedang menyelidiki kasus pembunuhan berantai baru-baru ini. Aku punya benda mistis bernama kunci utama. Benda itu bisa membuka pintu dan membiarkanku menembus tembok, tapi akan membuat pemiliknya tersesat." Saat itulah saya berlari ke TKP. Karena saya bukan lawan si pembunuh, saya hanya bisa berteriak minta tolong sambil berlari. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Klein menambahkan dalam hatinya. Setelah selesai berbicara, untuk sementara tidak ada respons dari luar. Namun, ia merasa ada tatapan yang menembus kereta, melewati penghalang, dan langsung memeriksa barang-barang di tubuhnya. Untungnya, saya meninggalkan peluit tembaga Azik dan pembatas buku di atas kabut abu-abu untuk berjaga-jaga. Pada saat itu, Klein sangat senang. Kehati-hatian dan kewaspadaan memang berguna. Setelah keheningan yang tak terlukiskan dan menyiksa, suara wanita yang lembut namun tanpa emosi akhirnya terdengar lagi. Kunci itu punya kutukan tertentu. Kunci itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Begitu ia menyelesaikan kalimatnya, sekelilingnya berubah total. Semuanya, pohon kacang, jalan menembus hutan, jalan menuju langit, semuanya lenyap. Kereta terus melaju di jalanan, di antara lampu-lampu jalan gas hitam legam yang elegan. Klein tetap waspada sampai kereta tiba di dekat Isborough, di mana ia membayar ongkos sebesar 8 soli. Dalam keadaan normal, kereta sewaan tidak akan memasuki jalan Isborough manapun karena kemungkinan besar akan dirampok. Di salah satu kamar di Black Palm Street, Klein berganti pakaian dan langsung tidur. Ia tidak berusaha kembali ke Main Street sebelum tengah malam. Pembunuhan ke-12 baru saja terjadi, dan itu hanya akan memperburuk situasi Backlund. Ia tidak langsung pergi ke atas kabut kelabu untuk mempelajari rahasia penanda buku itu. Ia bertindak persis seperti yang ia gambarkan kepada wanita misterius itu. Ia adalah seorang Beyonder urutan rendah, seorang detektif swasta dengan beberapa kekuatan Beyonder. Malam ini sungguh penuh kejutan, cukup mendebarkan. Yang kulakukan hanyalah mencuri sesuatu. Ya, sebagian besar masalah bisa disalahkan pada kunci utama. Klein melontarkan komentar merendahkan diri dan segera tertidur. Keesokan paginya, ia menghirup kabut asap yang menyesakkan saat ia berjalan perlahan pulang dan mengambil koran dan surat dari kotak suratnya. Setelah membuka pintu, dia dengan santai membuka koran untuk melihatnya dan menemukan judulnya seperti yang dia duga, kasus ke-12. Iblis telah muncul lagi. Polisi telah menyatakan bahwa mereka telah mengunci pembunuhnya. Mengenai pencurian benda-benda di museum kerajaan,
hal itu hanya disebutkan di lokasi yang tidak mencolok. Bahkan, artikel tersebut bahkan tidak menyebutkan benda apa yang dicuri. Surat tanpa perangko yang disertakan dengan koran itu adalah tagihan air yang harus dibayar klien sendiri. Ia meliriknya sekilas, lalu melemparkannya begitu saja ke meja kopi. Ia lalu kembali ke lantai 2 untuk memanaskan air untuk mandi. Dia menunggu sampai uap air memenuhi kamar mandi sebelum dia mengambil kesempatan untuk mengambil 4 langkah berlawanan arah jarum jam untuk memasuki ruang di atas kabut kelabu. Di dalam istana kuno yang tak berubah, Klein duduk dan mengambil penanda buku yang menggambarkan sosok Kaisar Rosel. Sungguh tidak mudah mendapatkanmu, ia membelai lembut permukaan kardus itu dan mendesah pelan. Lord of the Mysteries bab 323, mantra pembuka pembatas buku itu, sekilas, biasa saja. Potret-potret Rosel telah dipajang di mana-mana di ruang pameran, dan gambar yang tergambar berasal dari masa ketika ia sudah paruh baya. Klein terus membalik-balik penanda buku itu berulang kali. Dengan teliti, dan menemukan sebuah tusukan kecil, yang dengan demikian mengonfirmasi bahwa ini adalah penanda buku yang telah diverifikasi oleh Nona Justice. Ia mencoba menyebarkan spiritualitasnya, dan perlahan-lahan ia menyuntikkannya ke dalam. Namun, seperti halnya benda-benda biasa, spiritualitasnya hanya mengalir dan gagal meresapinya, juga tidak menyebabkan perubahan abnormal apapun. Benar saja, Rosel memang berniat menemukan seseorang yang ditakdirkan, jadi dia tidak akan membatasinya hanya pada Beyonders. Klein berpikir sejenak, lalu berkata lembut dalam bahasa Feysak, Raja Bajak Laut. Penanda buku masih tidak merespons. Dia mencoba kata-kata dalam bahasa kuno Feysak, Intis, Lon, dan bahasa lainnya lagi, tetapi hasilnya sama. Sedangkan untuk bahasa Jotun, Elvish, Dragonis, dan bahasa-bahasa lain dari ranah mistisisme, Klein hanya bisa mencobanya karena bahasa-bahasa tersebut terlalu membatasi dan tidak mungkin menjadi bahasa yang digunakan. Tanpa diragukan lagi, dia gagal. Segera setelah itu, Klein menggunakan Feysak lagi saat ia menerjemahkan One Piece. Pembatas buku itu tergeletak tenang di telapak tangannya, tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan. Klein mencoba langkah-langkah yang dilakukannya sebelumnya, menggunakan bahasa yang berbeda lagi, tetapi ia terus-menerus menemui kegagalan. Sepertinya tebakan awal saya salah. Rosel muda mungkin saja menggunakan meme Raja Bajak Laut untuk bercanda, tetapi belum tentu ia akan melakukannya nanti. Manusia pada akhirnya akan menua dan berubah. Klein merenungkan kesalahannya sambil mengetuk-ngetuk tepi meja panjang berbintik-bintik itu dengan jarinya. Berusaha keras menyimpulkan dari informasi yang diberikan buku harian itu untuk membuka pembatas buku. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan pena dan kertas, dan menuliskan proses pemikirannya untuk menghindari kebingungan atau kontradiksi. Saat melakukan ini, Rosel jelas-jelas maniak dan putus asa. Hal ini juga dengan jelas menunjukkan humornya yang menyimpang. Yang ditakdirkan akan menerimanya adalah buktinya mengingat betapa tidak cocoknya ungkapan itu dengan istilah dunia saat ini. Oleh karena itu, saya dapat yakin bahwa dia sungguh-sungguh ingin seseorang menemukan keunikan kartu penghujatan secara kebetulan. Dalam hal ini, metode membukanya tidak akan terlalu sulit dibayangkan, atau sesuatu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibutuhkan Rosel adalah sebuah kebetulan. Misalnya, ketika seseorang memegang pembatas buku yang tidak berguna dan tiba-tiba mengucapkan kata tertentu, maka, selamat, Anda telah memperoleh kesempatan yang tak terduga. Ya, ini sangat sesuai dengan humornya yang menyimpang. Berdasarkan alur pemikiran logis ini,
kartu penghujatan yang berbeda seharusnya memiliki mantra pembuka yang berbeda pula. Menggunakan satu istilah untuk membuka semua kartu penghujatan jelas tidak sesuai dengan gaya Rosel. Apa mantra untuk membuka kartu ini? Nah, hal pertama yang bisa dikesampingkan adalah kata-kata yang umum digunakan, kata-kata yang sering diucapkan. Juga, saat menciptakan kartu penghujatan, kondisi Rosel sedang putus asa, maniak, enggan berpisah dengannya, penuh kenangan, berjuang, dan marah. Saya bisa mencoba membenamkan diri dalam kondisi pikiran itu dan membayangkan diri saya sebagai Rosel saat itu. Saya bisa membayangkan mantra macam apa yang akan saya gunakan. Klein berhenti menulis dan mulai berperan sebagai Rosel dalam upaya mencari inspirasi. Ia pertama kali mencoba kata-kata kasar dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Vesak kuno, serta istilah-istilah yang berkaitan dengan harapan, tetapi sayangnya, ia gagal. Segera setelah itu, ia mencoba mencari tahu apa yang akan menjadi hal terakhir yang enggan dilepaskan oleh orang yang putus asa. Istrinya, Matilda, pria bejat seperti itu seharusnya tidak punya perasaan sedalam itu pada istri pertamanya. Anak-anaknya, putri sulung, Bernadette, putra sulung, Ciel, dan putra kedua, Bornova. Menurut buku hariannya, orang yang paling tidak bisa ia lupakan adalah putrinya, Bernadette, yang mungkin menjadi tokoh penting di dunia misterius itu. Klein berhenti sejenak, menarik napas, dan bersiap untuk mencoba lagi. Bernadette, katanya dalam bahasa Inggris. Penanda buku tidak merespons. Klein beralih ke bahasa Lon, Highlander, dan Vesak, tetapi masih gagal mencapai hasil yang diinginkan. Dia mendesah dan berkata dengan suara berat yang mirip dengan suara Vesak kuno, Bernadette. Nama ini bergema di kabut kelabu yang kosong dan sunyi, seolah-olah bukan sesuatu yang istimewa. Tepat ketika Klein hendak mencari inspirasi baru, ia tiba-tiba merasakan pembatas buku di tangannya tenggelam. Ia segera berubah menjadi pusaran air tak terlihat yang menyerap energi mental Klein secara liar. Bagi orang biasa, ini merupakan beban yang berat. Tetapi bagi penyihir urutan 7, beban ini tidak terlalu berat. Klein dengan mudah melewati rintangan ini dan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memandangi benda di telapak tangannya. Cahaya terang terpancar, sedikit demi sedikit, dari penanda buku, dan gambar Kaisar Rosel di luar digantikan oleh gambar yang sama sekali baru. Ia duduk di singgasana batu kuno, mengenakan mahkota hitam bertatahkan berbagai batu mulia di kepalanya. Ia mengenakan baju zirah hitam legam, dan jubah berwarna sama menutupi tubuhnya. Ia memegang tongkat kerajaan, dan menatap ke depan dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Di sudut kiri atas penanda buku, ada sebaris teks yang dipadatkan dari cahaya terang bintang. Urutan 0, Kaisar Kegelapan. Urutan 0, sungguh, rahasia para dewa tersembunyi di dalamnya. Kaisar Kegelapan sebenarnya adalah urutan 0. Klein berpikir sambil tersenyum, setengah mendesah dan setengah terkejut. Segera setelah itu, penanda buku menjadi 3 dimensi, seperti buku mini. Buku itu bergerak tanpa angin, memperlihatkan sehelai Rosel bertudung putih. Di sampingnya terdapat deskripsi yang sesuai dalam bahasa Vesak kuno. Urutan 9, pengacara. Pandai menemukan dan memanfaatkan celah dalam aturan dan kelemahan lawan. Memiliki kefasihan dan kemampuan bernalar yang sangat baik. Formula ramuan. Klein melirik komposisi formulanya, tetapi tidak memperhatikannya dengan saksama. Ia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, membuat buku itu membalik ke halaman berikutnya. Urutan 8, barbar. Masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hukum akan diselesaikan dengan kekerasan.
Ini juga salah satu aturannya. Para Beyonder di urutan ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap pengaruh psikologis. Formula ramuan. Saat Klein menyentuhnya, buku yang muncul dari kartu penghujatan itu membalik satu halaman dalam satu waktu. Urutan 7, penyuap. Urutan 6, baron korupsi. Urutan 5, mentor kebingungan. Urutan 4, hitungan kejatuhan. Urutan 3, penyihir gila. Urutan 2, adipati entropi. Urutan 1, pangeran kekacauan. Urutan 0, kaisar kegelapan. Setelah membaca sekilas buku itu, Klein tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Ini benar-benar menyembunyikan rahasia mendalam untuk menjadi dewa. Tidak mengherankan semua pelampau urutan tinggi yang menapaki jalur ini akan mencoba mendirikan kerajaan mereka sendiri dan menjelajahi tanah-tanah, karena ritual menjadi dewa memerlukannya. Untuk maju dari urutan 1, pangeran kekacauan, ke kaisar kegelapan. Ritual yang diperlukan mengharuskan seseorang untuk memiliki negara sendiri, menghubungkan nama mereka dengan gelar kaisar, menjadikannya pengetahuan umum di antara penduduk. Lebih lanjut, seseorang perlu menetapkan serangkaian aturan ketat dan rumit yang menentang kenormalan, termasuk gaya arsitektur. Kemudian, mereka akan mendorong warga mereka untuk diam-diam membangun 9 mausoleum yang mirip piramida. Setelah itu, mereka akan memasuki salah satu mausoleum. Dengan melibatkan sebagian besar warga yang tersebar di berbagai kota dalam ritual pengorbanan yang sesuai, Pangeran Kekacauan akan meminum ramuan urutan 9. Setelah kemajuannya berhasil, Kaisar Kegelapan tidak akan benar-benar mati sampai ke-9 mausoleum rahasia dihancurkan. Bahkan jika dia dimusnahkan, dia masih bisa bangkit dan kembali dari salah satu mausoleum. Yang lebih mengerikan lagi adalah, bahkan jika dewa itu berhasil dibunuh dan ke-9 mausoleum dihancurkan, selama sejumlah tatanan yang dibentuk oleh dewa itu masih tersisa, dia masih mungkin bangkit kembali secara misterius. Hal itu tampaknya menjadi celah melawan kematian. Cara terbaik untuk melenyapkan dia sepenuhnya adalah dengan munculnya Kaisar Kegelapan yang baru. Ini adalah dewa, manusia tidak bisa melawan dewa, begitu pula malaikat. Mereka yang belum menjadi dewa tidak akan pernah mampu memahami kekuatan dewa. Rosel memaparkannya dengan implikasi yang mendalam di bagian akhir. Selain itu, Klein juga tahu satu hal, begitu ada dewa sejati dengan urutan 0, mustahil bagi Beyonder urutan 1 untuk muncul. Jika tidak ada urutan 0, maka, dengan cara yang sama, paling banyak akan ada 3 Beyonder urutan 1. Ini adalah hasil dari hukum kekekalan dan kekekalan karakteristik Beyonder. Menurut deskripsi kartu Kaisar Kegelapan penghujatan tentang 10 urutan, Klein dapat melihat dengan jelas bahwa ciri terbesar dari jalur ini adalah bayangannya yang berevolusi secara bertahap menjadi teratur. Rosel juga menyebutkan bahwa jika seseorang memiliki kartu penghujatan di tangan setelah maju ke Beyonder urutan tinggi, kartu tersebut akan memberikan reaksi halus terhadap bahan-bahan Beyonder yang dibutuhkan orang tersebut. Tentu saja, hal itu terbatas pada para pelampau urutan tinggi dari jalur Kaisar Kegelapan. Sayang sekali, ini tidak berguna bagiku. Klein menatap kartu penghujatan yang menipis itu lagi, berubah kembali menjadi kartu poker. Namun, kini ia tak lagi menyamar. Di permukaan, ia menggambarkan Rosel duduk di singgasana batu, urutan 0 Kaisar Kegelapan. Klein terdiam beberapa detik sebelum mendesah pelan. Kegunaan terbesar kartu ini bagi saya adalah untuk menukar formula dengan barang-barang yang saya butuhkan. Ada juga beberapa informasi tentang dewa dan urutan.
Selain itu, hampir tidak ada kegunaan lain untuknya. Setidaknya, sebagai pemimpin klub tarot dan sebagai si bodoh, aku tak akan lagi menjadi cangkang kosong. Aku sekarang memegang satu jalur ilahi, dan bukan berarti aku tak bisa lagi menghasilkan formula pelampau urutan tinggi. Ya, aku ingat bahwa di pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh Tuan Tua Mata Kebijaksanaan, wanita yang diduga didukung oleh seorang artisan itu selalu berusaha membeli formula ramuan barbarian. Saat pikirannya berputar, Klein melihat lagi potret Rosel pada kartu Kaisar Kegelapan dan tidak dapat menahan tawa. Dia telah menciptakan setiap urutan sesuai dengan citranya sendiri. Sungguh narsis. Tiba-tiba aku jadi penasaran seperti apa kartu penghujatan untuk jalur iblis wanita itu. Sambil menahan pikirannya, Klein menghancurkan penanda buku lain yang diambilnya dengan santai dan mendapati bahwa itu hanyalah penanda buku biasa. Setelah melakukan semua ini, ia mengubah posisi duduknya dan bersandar ke kursinya. Ia menanggapi permohonan Nona Justice tadi malam dan berkata dengan tenang, itu kartu penghujatan yang dibuat oleh Rosel. Lord of the Mysteries bab 324, pemuja yang dibayangkan dan nyata. Empress Borough, rumah Count Hall, ruang makan. Sesuai tradisi, Audrey berdoa bersama ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya sebelum makan malam. Puji Dewi, ia mengetuk dadanya di 4 titik searah jarum jam untuk mengakhiri doanya. Namun, sebelum ia selesai berbicara, pandangannya tertutup kabut abu-abu tebal. Sosok jauh yang tampak menatap ke bawah, menatap semua orang dan segala sesuatu, membuka mulutnya dengan penuh dominasi. Itu adalah kartu penghujatan yang dibuat oleh Rosel. Tuan bodoh, kartu penghujatan. Audrey, yang akhirnya menerima balasan, awalnya gembira, tetapi kemudian ia linglung. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kartu penghujatan itu. Namun, ia segera menebak. Ia selalu tahu bahwa Kaisar Rosel telah membuat setumpuk kartu rahasia yang mewakili kekuatan tak dikenal, yang totalnya berjumlah 22 kartu. Kartu itu diyakini berasal dari kartu tarot. Lebih jauh lagi, dia juga mendengar dari sang pria yang digantungi bahwa rahasia di balik setumpuk kartu adalah bahwa kartu-kartu itu menyembunyikan jalan menuju keilahian. Jalan untuk menjadi dewa. Jadi ini disebut kartu penghujatan. Ini sesuai dengan batu tulis penghujatan. Ini sudah pasti harta karun tingkat tertinggi di dunia misterius. Jalan menuju Tuhan. Tak heran jika pengagum Tuan Bodoh itu harus meminta bantuan. Ia ingin memastikan kartu itu asli sebelum bertindak. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kesalahan. Alih-alih mengenai sasaran yang tepat, kartu itu malah bisa memberitahu gereja Dewa Uap dan mesin bahwa ada kartu penghujatan yang tersembunyi di penanda buku tertentu. Aku penasaran apakah dia berhasil. Para Beyonder dari gereja Dewa Uap dan mesin belum datang untuk melakukan penyelidikan rutin. Mungkin dia masih menyusun rencana. Saat tubuhnya bergetar samar, Audrey sekali lagi melihat sesosok-sosok berdoa di dalam kabut tebal, sosok yang sangat kabur. Ia berkata dengan hormat, si bodoh hebat, sampaikan rasa terima kasih saya kepada autentikator. Ini membuat operasi saya berjalan lancar. Untuk itu, saya bersedia menaikkan imbalannya menjadi 3.000 pound yang dapat dipotong dari 5.000 pound yang belum dibayarkan. Ini adalah bagian yang pantas diterima pihak lain. Berhasil begitu saja. Tapi ketika saya melihat halaman depan surat kabar itu, tidak ada berita tentang pencurian di pameran. Semuanya berita tentang korban ke-12 pembunuhan berantai.
Menaikkan hadiah menjadi 3.000 pound menyiratkan bahwa pemuja Tuan Bodoh memang berhasil mengambil pembatas buku berisi kartu penghujatan tanpa sepengetahuan siapapun. Keren sekali, meskipun istilah yang diciptakan oleh Kaisar Rosel mungkin tidak elegan, tertutup, atau sesuai dengan identitas saya sebagai seorang bangsawan. Itulah satu-satunya kesan yang saya rasakan saat ini. Klub tarot kami sekarang memiliki jalur ilahi yang lengkap dalam kendalinya. Seharusnya lengkap, kan? Aku ingin tahu yang mana itu. Tapi apapun yang terjadi, ini merupakan jalan untuk menjadi dewa. Di bawah kejayaan Tuan Bodoh. Suatu hari kita akan menjadi faksi tersembunyi paling kuat di dunia. Aku penasaran apakah penanda lainnya menyembunyikan kartu penghujatan. Audrey menahan kegembiraannya, diliputi rasa rindu dan bangga. Ia membiarkan pelayan restoran membantunya membentangkan serbet sebelum pandangannya beralih ke Town Hall, yang biasa membaca koran sambil sarapan. Ayah, apakah ada hal yang perlu diperhatikan hari ini? Town Hall menghela napas dan berkata, setan itu telah membunuh orang tak bersalah lagi. Ini kasus ke-12. Dia seorang perancang busana yang baru saja menjadi terkenal. Dia hanya beberapa kali menjadi gadis jalanan karena kebutuhannya yang mendesak akan uang, tetapi akhirnya dia menghadapi situasi yang mengerikan. Syukurlah, ada seorang saksi mata. Orang itu menyaksikan iblis di TKP. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Dia terus-menerus berteriak di jalan, bunuh, dan selamatkan aku. Harus saya akui, teriakan minta tolongnya membuahkan hasil yang lumayan. Iblis tidak mengejarnya. Oleh karena itu, polisi telah mengunci tersangka dan sedang memburunya. Audrey menggambar bulan merah di dadanya sekali lagi dan berkata, semoga operasi mereka berhasil. Ayah, dari apa yang baru saja ayah katakan, itu memang pemandangan yang mengerikan namun lucu. Saya harap saksi mata tidak mengalami mimpi buruk karenanya. Dan pada malam yang sama, pemuja Tuan Bodoh mengambil salah satu kartu penghujatan dari museum yang dijaga ketat tanpa memberi tahu siapapun. Audrey menambahkan dengan sedih dalam benaknya dan mengisi sendiri beberapa rinciannya. Museum Kerajaan, di ruang belajar yang telah dipugar. Apakah kalian yakin hanya 2 penanda buku yang dicuri? Kapten Max Livermore dari Regu Machinery Heavy Mine bertanya kepada anggota timnya. Sambil berbicara, dia mencuri pandang ke arah sosok penting yang berdiri di depan meja dengan punggung menghadapnya. Ia adalah seorang pria tua berjubah putih dan bertopi klerus. Ia adalah kepala gereja Dewa Uap dan mesin untuk keuskupan Beklun. Ia adalah anggota Dewan Ilahi, Uskup Agung Horamik Hayden. Tokoh penting ini bukan hanya seorang pendeta, tetapi ia juga seorang ilmuwan yang sangat terkenal, seorang profesor fisika terkemuka di Universitas Beklun. Ya, hanya 2 penanda buku yang dicuri, jawab anggota tim yang ditanyai itu dengan yakin. Max mengangguk pelan dan menatap Horamik Hayden. Setelah berpikir sejenak, ia mempertimbangkan dan bertanya, Yang Mulia, setelah museum ditutup kemarin malam, beberapa anak bangsawan datang berkunjung. Mereka telah menyentuh beberapa bagian dari barang-barang yang dipamerkan, termasuk salah satu dari 2 pembatas buku yang dicuri. Apakah saya perlu meminta mereka untuk bekerja sama dalam penyelidikan ini? Aku tahu soal itu. Tangan Horamik terkulai alami saat ia berbalik dan berkata dengan nada tenang. Aku sudah memastikan bahwa anak-anak bangsawan itu tidak ada hubungannya dengan pencuri yang mencuri pembatas buku itu, jadi tidak perlu memaksa mereka bekerja sama dalam penyelidikan. Baik, Yang Mulia. Max sendiri tidak menganggap ada yang salah dengan anak-anak bangsawan itu, apalagi Uskup Agung Hayden memiliki pengetahuan mistisisme dan teknik Beyonder yang cukup untuk memastikannya.
Wajah Horamik yang lembut dan baik hati tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan. Ia melihat sekeliling dan berkata, ada lebih dari satu orang di sini tadi malam, setidaknya 2 orang. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok yang saling bertentangan. Salah satu dari mereka mungkin memiliki urutan yang lebih tinggi dariku, sementara yang lain entah bagaimana lolos secara misterius. Meskipun saya tidak dapat merekonstruksi keseluruhan adegan, masih ada beberapa hal yang dapat saya lihat. Masalah ini lebih rumit dari yang kita duga. Pada titik ini, dia mendesah. Saya juga tahu mengapa mereka ingin mencuri penanda buku itu. Kita telah ditipu oleh Rosel selama lebih dari 150 tahun. Melepaskan 3.000 pound memang menyakitkan. Aku sudah menabung sekian lama, tapi tetap saja, uangku kurang dari 1.000 pound. Namun, kartu penghujatan adalah harta tak ternilai yang tak tergantikan, bahkan dengan uang. Kontribusi Nona Justice dalam hal ini sungguh sepadan. Syukurlah, aku bisa menguranginya dari utangnya padaku, meringankan bebanku. Jika aku bertemu Tuan Azik nanti, aku akan membayarnya 15.000 pound milik pemuja itu dengan formula Beyonder urutan tinggi. Aku penasaran seperti apa kartu-kartu penghujatan lainnya yang disamarkan. Berdasarkan kepribadian Kaisar, semuanya pasti cukup mengejutkan. Setelah Klein menyelesaikan jawabannya dan memandang keluar istana, ke lautan kabut kelabu, ia mendesah dalam diam. Sebagai tindakan pencegahan, ia meninggalkan kartu Kaisar kegelapannya untuk sementara di atas kabut abu-abu, di permukaan meja perunggu panjang yang menghadap tempat duduk si bodoh. Ia juga melakukannya demi peluit tembaga Azik. Sekembalinya ke dunia nyata, ia kembali melakukan ritual dan memanggil dirinya sendiri untuk melemparkan kunci utama. Sebuah artefak tertutup yang merupakan gabungan antara tersesat dan bernasib buruk ke atas kabut abu-abu. Meskipun tampaknya tidak memiliki efek negatif yang besar, cukup untuk menyebabkan seseorang menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Ia berencana untuk tidak menggunakannya kecuali diperlukan. Master Key hanyalah peninggalan seorang pria malang yang baru saja naik ke urutan 9. Namun, ia memiliki pengaruh negatif yang bahkan Beyonder urutan tengah pun tak mampu melemahkannya. Sepertinya ada faktor tambahan yang menyebabkan sang magang kehilangan kendali, yang menyebabkan sesuatu yang abnormal. Setelah kupikir-pikir lagi, keputusanku sebelumnya memang tepat. Untuk menjelajahi jalan Verdi 32 di selatan jembatan, aku harus berhati-hati dan bersiap. Ya, aku perlu waspada. Efek artefak tersegel mungkin tidak sepenuhnya berkaitan dengan urutan pemiliknya. Aku harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti apakah artefak itu telah terkontaminasi oleh dewa jahat atau tidak. Klein mandi dengan air yang sudah dingin sebelum keluar dari kamar mandi dengan segar. Ia turun ke bawah untuk menikmati panekuk jagung yang dibelinya dalam perjalanan pulang. Panekuk itu adalah hidangan lokal dari dataran tinggi Klein milik Vena Potter, renyah, harum, dan manis. Setelah ia makan sampai kenyang, ia mengingat kembali pengalamannya tadi malam untuk melihat apakah ia meninggalkan petunjuk apapun. Bahkan dengan kunci utama, jika aku bukan seorang Beyonder, mustahil bagiku untuk lolos dari tangan iblis. Saat itu, wanita misterius dan kuat itu pasti telah memastikan bahwa aku bukan detektif swasta biasa. Aku juga tidak berniat menyembunyikan hal itu. Dengan tidak menangkapku, ini menyiratkan bahwa dia adalah Beyonder resmi yang bersahabat dengan Beyonder liar, atau dia bukan anggota 3 gereja atau militer. Ya, aku lebih condong ke poin terakhir. Poin pertama kemungkinan besar akan membuatnya menyita kunci utama. Saat itu, aku hampir putus asa.
Kupikir aku akan ditahan di penjara bawah tanah gereja Dewa Uap dan mesin seperti Beyonder biasa. Aku bahkan mulai mempertimbangkan untuk kabur dari penjara. Siapa sangka dia akan pergi begitu saja. Dia dari organisasi mana? Atau dia liar? Tidak. Agar Beyonder liar bisa mencapai level kekuatannya, mereka harus punya organisasi sendiri. Anjing iblis itu pasti akan menggunakan kekuatan Beyondernya untuk menghapus petunjuk yang berkaitan dengan dirinya sendiri, dan tentu saja itu termasuk aku. Dalam dunia mistisisme, tidak ada cara untuk memisahkan mereka, dan wanita itu mungkin juga tidak bisa diungkap. Sepertinya, petunjuk yang kutinggalkan saat melarikan diri kemungkinan besar telah diganggu. Soal apa yang terjadi di museum, mereka pasti sedang mencari tubuh roh yang istimewa. Keberadaan yang aneh, dan apa hubungannya denganku, Sherlock Moriarty? Klein mengejek dirinya sendiri saat hatinya mulai tenang. Tentu saja, ia berani pulang karena ia sudah menduganya sebelumnya. Seolah-olah ia tidak takut museum itu berisi jebakan yang sama sekali tak terpecahkan. Fiuh, masalah ini sudah selesai. Apa yang harus kulakukan hari ini? Melatih kekuatan Beyonderku dan pergi ke klub kelak untuk mencari makan sambil lalu? Ya, aku tidak tahu apakah Night Hawks dan Mandated Punishers sudah mengidentifikasi pembunuhnya atau belum. Bagaimana kalau aku menulis surat lagi untuk Isengard Stanton dan memberiku petunjuk? Saat pikirannya berkelana, Klein mendengar seseorang dari luar mendekat sebelum pergi. Surat lagi, ia membuka pintu dengan bingung, dan memang, ia melihat sepucuk surat tergeletak di kotak suratnya. Surat itu dari Isengard Stanton. Lord of the Mysteries bab 325, masalah guru berkuda. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Klein mengambil pembuka surat dan membuka amplop sebelum mengeluarkan surat Isengard Stanton. Detektif terkenal itu menulis, "Ide Anda sangat membantu kami. Izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu. Setelah menerima surat Anda, kami segera mengerahkan beberapa orang untuk menyisir area-area krusial. Seperti yang diharapkan, kami menemukan beberapa petunjuk, dan beberapa hewan liar yang sering muncul dan diingat oleh warga telah menghilang. Dalam prosesnya, kami juga menemukan hal yang menarik. 4 tahun lalu, dalam kasus pembunuhan berantai, ya, targetnya adalah para PSK lajang yang memiliki anak. Beberapa orang yang tinggal di dekat lokasi kejadian menyebutkan bahwa meskipun remaja yang paling mencurigakan itu eksentrik dan ganas, ia cukup menyukai binatang, terutama anjing hitam besar. Setelah anak laki-laki itu tewas dalam baku tembak antar geng, orang-orang yang tinggal di sekitarnya tidak pernah melihat anjing itu lagi. Aku penasaran, siapa pemiliknya saat ini? Apakah dia pembunuh dari kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan dari masa lampau? Fakta-fakta di atas telah terbukti benar di tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ke-12. Dan telah memainkan peran kunci dalam memberikan gambaran awal kepada polisi tentang tersangka. Jika semuanya berjalan lancar, dan pelakunya ditangkap, kita akan bisa mendapatkan sebagian besar uang hadiahnya. Sahabatku, aku ingat betul kontribusimu. Aku tak akan melupakan jasamu. Isengard Stanton sepertinya curiga aku tahu kebenaran tentang iblis, jadi dia sengaja mengisyaratkan sesuatu. Klein meletakkan surat itu dan bergumam dalam hati. Namun, surat ini juga membuatnya merasa lega. Beyonder Selesmi tidak mencari orang yang salah. Jika anjing iblis raksasa itu tidak menerima bantuan tambahan, maka hanya masalah waktu sebelum ia ditangkap dan dibunuh. Mengenai prediksi Isengard Stanton bahwa ada master lain, Klein tidak memiliki cukup bukti untuk mengonfirmasi hal tersebut, jadi hanya dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan tertentu. Singkatnya,
misiku berakhir di sini. Tugasku kini diserahkan kepada Regu Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine. Klein mengeluarkan selembar kertas baru, mengambil pulpen, dan membalas Isengard Stanton dengan surat yang penuh kerendahan hati. Ia juga mengabaikan petunjuk-petunjuk halusnya seperti detektif swasta biasa. Setelah memotong patung kertas lain dan mengirimkan surat itu, Klein berjalan santai ke halte kereta umum untuk menunggu. Ia berpikir dengan santai, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menunggu uangnya. Lepard bilang dia akan mengunjungi pameran Memorial Roselle selama 3 hari berturut-turut. Saya harus menunggu sampai Sabtu sebelum berkunjung untuk menemuinya dan melakukan pembayaran terakhir. Semoga paten untuk sepeda itu sudah diajukan saat itu. Kantor paten Backlund sepertinya terkenal tidak efisien. Klein sudah membuat rencana untuk hari itu. Karena tidak ada pertemuan Beyonder yang mengakibatkan ia tidak bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan, ia tiba-tiba punya banyak waktu luang. Ia tidak perlu menyibukkan diri untuk sementara waktu. Besok pagi, aku akan pergi ke klub kelak, berlatih menembak, melatih kekuatan Beyonderku, makan siang di sana. Lalu mencari sirkus yang lebih bagus untuk menonton pertunjukan pesulap dan melihat apakah aku bisa mendapatkan inspirasi. Ia mengeluarkan arloji saku emasnya dan melihatnya. Ia naik kereta kuda dengan suasana hati yang gembira. Hillstoneboro, klub kelak. Karena Klein datang setidaknya 2 kali seminggu, para petugas mengingatnya dan tidak mengharuskannya menunjukkan bukti keanggotaan atau lencana konstelasi Frost miliknya. Saat itu hari Rabu pagi. Dan karena sebagian besar anggota klub kelak tergolong kelas menengah, di mana mereka masih memiliki pekerjaan tetap dan layak, sulit bagi mereka untuk mengunjungi klub kecuali hari Minggu. Waktu minum teh, atau saat mereka mengambil cuti kerja. Aula yang luas dan terang itu tampak kosong tak seperti biasanya. Hanya ada beberapa orang yang duduk di sudut tempat meja kopi dan sofa berada. Sambil melihat sekeliling, Klein melihat seorang kenalan dan menghampirinya untuk menyapa. Talim, dengan cuaca yang sangat bagus hari ini, kamu seharusnya berada di klub rumput. Kenalan itu adalah Talim, guru berkuda bangsawan yang memperkenalkannya ke klub atas permintaan Nyonya Mary Dumont. Ia pernah membawa urusan Klein, perlindungan bagi reporter Daily Observer, Mike Joseph, dalam perjalanannya ke Golden Rose untuk melakukan investigasi. Talim mendongak, menyentuh rambut ikalnya yang pendek dan berwarna coklat, lalu tersenyum. Ya ampun, ini detektif agung yang terhormat. Apa yang kau lakukan? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Itu karena kamu belum pergi ke klub selama berhari-hari. Klein tersenyum sambil duduk di sofa di sebelah Talim. Saya telah membantu polisi menangani kasus pembunuhan berantai. Meskipun mungkin belum tentu membuahkan hasil, imbalannya cukup menggiurkan. Lagi pula, membangun hubungan baik dengan polisi sangat penting bagi kami para detektif swasta. Yang kukatakan tadi cuma bualan. Aku cuma orang biasa yang dipanggil. Dia mengejek dirinya sendiri dalam hati. Di antara beberapa anggota yang duduk di area sofa yang sama di belakang mereka, seorang pria yang tampaknya seorang pialang saham memulai diskusi tentang saham Western Railway terbaru dan saham East Balam Plantation. Talim tidak meragukan jawaban Klein. Ia terkekeh dan berkata, ini memang sesuatu yang akan menyibukkan seorang detektif hebat. Setelah bertukar basa-basi sebentar, dia perlahan memasuki keadaan termenung. Tepat ketika Klein hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke lapangan tembak bawah tanah, Talim tiba-tiba menatapnya dan berkata, Tuan Moriarty, bolehkah saya bertanya sesuatu? Anda bisa meminta biaya konsultasi kepada saya. Yang ini gratis.
Panggil saja aku Sherlock. Klein tertawa. Talim mengangguk pelan dan berkata ragu-ragu, aku punya teman yang jatuh cinta pada seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. Bagaimana dia harus menghadapi situasi seperti itu? Meskipun saya selalu percaya bahwa siapapun yang mengajukan pertanyaan dengan awalan saya punya teman pada dasarnya berarti saya sendiri. Warna emosi Talim menyiratkan bahwa pertanyaan itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia sedang dilema, tetapi saya tidak melihat jejak rasa sakit sedikit pun. Setelah mengaktifkan penglihatan rohnya, Klein sedikit bersandar, menggenggam tangannya, dan berkata, maaf, tapi saya bukan psikiater atau pakar di koran atau majalah yang pandai memecahkan masalah emosional. Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hal itu. Satu-satunya saran saya adalah jangan melanggar hukum. Hehe, itu cuma candaan. Pertama, kita perlu memahami bagaimana seharusnya tidak ini muncul. Apakah ada perseteruan di antara keluarga? Talim meliriknya dan berkata dengan pasrah, tidak, ini bukan Romeo dan Juliet. Mendengar jawaban Talim, Klein seolah mendengar gumaman ilusi di telinganya. Penulis, Roselle Gustav. Penulis, Roselle Gustav. Penulis, Roselle Gustav. Sambil menggelengkan kepalanya, dia meminta maaf kepada Shakespeare dan tersenyum. Karya Kaisar Roselle ini terlalu klasik. Kalau soal cinta, yang seharusnya tidak begitu, saya jadi teringat. Lalu mengapa mereka tidak bisa bersama? Talim terdiam beberapa detik sebelum berkata, aku harus merahasiakannya. Maaf, anggap saja aku tidak bertanya. Rahasia, pasti seseorang dengan status tertentu. Jatuh cinta pada sesama jenis. Jatuh cinta pada seseorang yang masih ada hubungan darah. Klein menahan rasa ingin tahunya dan berkata sambil merentangkan tangan. Kalau begitu aku hanya bisa memberimu satu saran lagi. Bacalah buku-buku terlaris tentang cinta yang penuh gairah seperti Stormwind Mountain Villa dan Love and Jealousy. Talim menggerakkan bibirnya beberapa kali, mendesah, lalu berkata, itu hanya bisa dijadikan pilihan terakhir. Menurutku, perasaan yang ada dalam novel-novel terlaris itu sepertinya tidak muncul di kalangan orang normal. Aku juga berpikir begitu. Klein menggema sepenuhnya setuju. Setelah bertukar senyum dengan Talim, ia bangkit dan pergi ke lapangan tembak bawah tanah untuk berlatih menembak dan kekuatan beyondernya. Menjelang siang, ia kembali ke lantai 1 dan langsung menuju kafetaria prasmanan. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa masakan yang persediaannya terbatas saat ini adalah foie gras goreng anggur merah, dipadukan dengan irisan apel dan roti yang direndam dalam mentega. Setelah makan, Klein membawa nampannya ke meja tempat Talim duduk. Pada saat itu, ada kenalannya yang lain, yang juga merekomendasikan keanggotaannya. Dia adalah dokter bedah, Aaron Ceres. Sebelum dia dapat duduk setelah meletakkan nampannya, Klein melihat sebuah kruk bersandar di kursi dokter bedah terkenal itu. Aaron, ada apa? Tanyanya dengan khawatir. Pria jangkung kurus itu mengenakan kacamata berbingkai emas dan tampak dingin. Ia menepuk pelan kaki kanannya dan berkata, jangan bahas itu. Sungguh sial. Saya jatuh dari tangga dan mengalami patah tulang yang cukup serius. Jadi saya hanya bisa memperbaikinya dengan gips. Kau sungguh sial. Klein mendesah setuju, memotong sepotong foie gras, mencelupkannya ke dalam saus, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Aroma yang tercium saat foie gras meleleh di mulutnya merangsang seluruh indera perasanya. Aku sudah lama tidak beruntung. Aaron menyenggol bingkai kacamatanya dan menggosok pelipisnya sambil lalu. Dia lalu menatap Klein, lalu Talim sebelum bertanya dengan ragu, Tuan Moriarty, apakah Anda? Apa? Klein mendongak.
Aaron merendahkan suaranya. Kamu detektif terkenal. Kamu pasti kenal banyak orang, kan? Tidak apa-apa. Klein tidak mengerti apa yang Aaron rencanakan saat dia menjawab dengan acuh tak acuh. Aaron menatap Talim lagi dan menarik napas dalam-dalam. Apakah kau kenal seseorang yang seperti dukun desa? Bukan, maksudku, beberapa peramal yang lebih cakap atau penggemar mistisisme. Kurasa rentetan nasib burukku akhir-akhir ini terlalu abnormal. Saya tahu kemungkinan besar itu palsu atau penipuan, tapi tidak ada cara lain untuk menghindari nasib buruk saya. Saya sudah mencoba pergi ke gereja, berdoa, berdonasi, menghadiri misa, tapi tidak berhasil sama sekali. Peramal handal dan penggemar mistisisme. Kau sepertinya sedang membicarakanku. Klein merenung dan berkata, Aaron, ceritakan lebih detail tentang apa yang terjadi padamu. Di sampingnya, Talim pun mengangguk. Jangan khawatir, aku mungkin seorang yang percaya kepada Tuhan, tapi aku tidak menolak hal-hal yang berhubungan dengan mistisisme. Aaron mendesah karena tertekan. Ada banyak hal. Misalnya, membuat kesalahan di meja operasi, mengalami kecelakaan di lokomotif uap. Saya mendapati rumah saya telah dibobol maling ketika saya pulang. Ketika saya pergi ke rumah sakit, saya malah jatuh dari tangga. Apakah menurutmu ada yang mengutuk saya? Ya, saya pernah mendengar Aaron menyebutkan sesuatu seperti ini sebelumnya. Klein sedikit mengernyit. Sebagai mantan Night Hawk, mudah baginya untuk mengaitkan deskripsi ini dengan artefak tersegel, boneka kain kemalangan. Mungkinkah itu benda serupa? Ia mengaktifkan penglihatan rohnya dan bertanya dengan serius, Aaron, pikirkan baik-baik. Sebelum kejadian-kejadian malang itu terjadi satu demi satu, apakah kau atau keluargamu, keluargamu mengalami kejadian malang? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.